wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ala dawam. Amma ba'du, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini adalah bidayah, permulaan daripada bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang kita tunggu-tunggu, tamu yang kita harapkan kedatangannya dan sekarang sudah ada di hadapan kita bersama. Maka jika kita memuliakannya, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahannya, dan kita pun akan mendapatkan maghfirah daripadanya, dan kita pun akan mendapatkan itqum minan nar, terbebas daripada api neraka. Ya. Jadi kesempatan ini jangan pernah kita sia-siakan. Dia akan terus berlalu. Kita beramal atau kita tidak beramal, Ramadan itu akan berlalu. Ya, seperti air yang mengalir, dia akan pergi dan dia tidak akan kembali lagi. Tapi jika kita memanfaatkannya, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberuntungan. Berapa banyak orang-orang yang telah mendahului kita berharap seandainya mereka bisa mendapatkan kesempatan seperti yang kita dapatkan pada hari ini, ya, akan tetapi mereka telah terlebih dahulu mendahului kita. Maka pertama kali yang kita ucapkan adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita qabul, ya. Kan doa kita Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban, berkahi kami di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ya, dan hari ini alhamdulillah kita sudah disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada bulan suci Ramadan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anil Karim. Insyaallah kajian tafsir ini adalah surah Al-Furqan yang tadi telah dibacakan oleh imam pada waktu salat. Sebentar. Surah Al-Furqan. Astaghfirullah.
Mari kita awali dengan tilawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ila rabbika kaifa maddadz zill walau syaa'a laja'alahu sakinan thumma ja'alna asy-syamsa 'alaihi dalila thumma qabadnahu ilaina qabdan yasira وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. Ayat 45 daripada surah Al-Furqan ini menerangkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan keagungan serta kebesarannya. Jadi kita itu ditarbiyah Allah, dididik Allah untuk selalu memperhatikan tanda-tanda kekuasaan dan tanda-tanda kebesarannya. Ya, tentang fenomena alam, tentang kejadian semesta, tentang pergantian siang dan malam. Ya, untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya kita ini semakin tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sudah menjadi tabiat manusia itu mencari satu kekuatan yang bisa melindunginya. Ya, yang bisa mengabulkan doa-doanya, ya, yang bisa memenuhi hajat dan kebutuhannya. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dikatakan di sini alam taro ila rabbika, tidakkah engkau lihat kepada Tuhanmu, kaifa maddadz zilla, bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang. Jadi bayang-bayang itu adalah tanda-tanda kekuasaan sederhana dari Allah yang harus kita perhatikan. Bayang-bayang itu Pak, itu digunakan sebagai waktu sholat, ya kan? Dulu sebelum ada jam tangan, orang untuk mengetahui waktu sholat pakai apa Pak? Pakai bayang-bayang gitu. Waktu sholat zuhur itu, ya,
Ada benda seperti pulpen dibuat berdiri begini. Apabila bayang-bayangnya ya lebih sudah bertambah satu jari atau setengah jari atau seperempat jari kita, maka berarti sudah masuk waktu sholat zuhur. Jadi begitu. Jadi itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan adanya bayang-bayang itu karena adanya apa? Matahari. Nah, coba lihat di sini. Alam taro ila rabbika kaifa maddad zillah. Tidakkah engkau lihat kepada Tuhanmu bagaimana dia memanjangkan daripada bayang-bayang? Coba letakkan handphone Bapak di depan itu. Ada enggak bayang-bayangnya itu? Ada, ya. Nah, bayang-bayang itu mengikuti benda yang ada gitu. Nah, kemudian dikatakan di sini walau syaa la ja'alahu sakinah. Kalau Allah menghendaki benda itu bergerak tapi bayang-bayangnya diam. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala menahan matahari dan matahari tidak bergerak dari tempatnya. Apa yang terjadi kalau matahari tidak bergerak dari tempatnya? Maka akan kacau balau dari kehidupan ini. Sebab matahari itu bagi manusia adalah alat untuk mengetahui apa? Waktu, ya kan? Nah, kalau kita kan kemarin sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu karena melihat bulan, dan berhari raya kamu melihat bulan. Kemarin saya dapat kabar itu di Pulau Jawa bulannya nggak kelihatan. Terakhir mulai agak-agak sore kelihatannya di Banda Aceh itu. Di Aceh baru kelihatan bulan, ya. Ya, sehingga dengan kelihatan bulan di Aceh, ya, se-Indonesia ini mulai dari Sabang sampai Merauke wajib hukumnya berpuasa. Nah, walaupun sebelum itu dari Muhammadiyah sudah menetapkan puasa 1 Maret hari Sabtu berdasarkan hisab. Tapi kemarin itu Departemen Agama memerintahkan seluruh perangkatnya untuk melihat bulan itu. Ya, melihat bulan baik dengan alat ataupun dengan mata kepala, dengan langsung. Nah, dan memastikan kalau bulan kelihatan maka puasa. Andai kata tadi malam, andai kata kemarin sore itu tidak kelihatan bulan, maka puasanya hari apa, Pak? Hari Minggu. Fa'akmilu iddata Sya'bana 30 yauman. Sempurnakanlah bulan Sya'ban itu jadi 30. Kemarin tanggal berapa? 29. Hari ini 30. Jadi kalau nggak kelihatan bulan, memang belum saatnya kelihatan atau memang apa? Terhalang kita melihat bulan, fa'akmilu, maka sempurnakanlah Sya'ban itu 30. Makanya begitu masuk bulan Ramadan, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, ya, berikan kepada kami bulan Ramadan itu bil amni wal iman, dengan keamanan. Maksudnya apa? Mudah-mudahan dengan masuknya bulan Ramadan ini aman kami. Ya. Aman, terhindar dari apa? Dari bencana, terhindar dari malapetaka, terhindar dari penyakit, wal iman, dan juga keimanan. Terus apa? Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau matahari. Jadi pertanyaannya, kenapa untuk mengetahui bulan Ramadan itu pakai bulan Qamariyah dan bukan bulan Syamsiyah? Kenapa ya? Gitu. Karena orang-orang yang ada di Jaziratul Arab pada saat itu, ya, sangat sedikit yang memahami tentang bagaimana perhitungan hari melalui matahari itu. Ya, melalui matahari itu hanya sedikit yang paham dan sedikit yang mengerti. Pada umumnya orang-orang jahiliyah yang ada di Mekkah dan Madinah,
mereka memahami penghitungan bulan itu melalui apa? Melalui syahr, melalui bulan. Nah, jadi di sini dikatakan alam taro ila rabbika kaifa maddazillah walau syaa laja'alahu sakinan thumma ja'alna asy-syamsa 'alaihi dalila, kemudian kami jadikanlah matahari itu sebagai bukti. Jadi kalau kita umpamanya mau mengetahui waktu sholat zuhur, kita dulu praktek Pak, waktu masih di pesantren itu dipraktekkan. Jadi diambil benda macam rotan gitu atau tongkat, ditaruh begini berdiri. Kita perhatikan itu udah mulai jam 12 itu kita perhatikan. Kalau nanti bayang-bayangnya sudah cenderung melebihi daripada tongkat tadi, maka disitulah masuknya waktu sholat zuhur. Nah, itu adalah tanda-tanda kekuasaan dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Thumma qabadnahu ilaihi qabdan yasira. Kemudian kami tarik ya bayang-bayang itu dengan perlahan-lahan. Lihat Pak ya, itu gelapnya ya, gelapnya malam itu tiba-tiba atau perlahan-lahan Pak? Coba kalau umpamanya siang dan malam itu macam menghidupkan lampu dan mematikan lampu. Tiba-tiba umpamanya jam 6, jam berapa sekarang maghrib ya? Jam 6:15 Pak. Tiba-tiba jam 6:15 dimatikan lampu. Tiba-tiba gelap semua itu. Ya. Kacau balau manusia. Pedagang-pedagang di pasar Tanah Abang, waduh, mana lampu, mana ini kan, mana lilin gitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan perubahan siang kepada malam itu dengan perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sehingga bapak petani yang ada di sawah siap-siap, oh udah mulai matahari mau tenggelam ya, siap-siap, oh udah sedikit inilah kita selesaikan, setelah ini kita pulang. Ya, orang yang ada di kantor pun persiapan pulang. Orang yang ada di peternakan pun persiapan pulang. Jadi beda kalau ini umpamanya mati lampu, tiba-tiba ini mati lampu semua, kita akan gelap. Tapi kalau perubahan daripada siang kepada malam itu dia perlahan-lahan. Siapa yang sanggup melakukan itu? Ya, siapa yang sanggup menggerakkan matahari dari timur ke barat? Kemudian besoknya lagi dia sudah terbit lagi di timur. Ya, bagaimana itu matahari itu bergerak dari timur ke barat gitu. Nah, ternyata sebenarnya bukan matahari yang bergerak, tapi bumilah yang berputar. Di situ tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir dikatakan min adalli dalilin ala qudratillahi wa azamatihi wa kamali rahmatihi wa inayatihi. Di antara tanda-tanda kasih sayangnya Allah, keagungan Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikan perubahan siang dan malam itu dengan perlahan-lahan. Jadi dari malam kepada siang pun perubahannya apa? Perlahan-lahan, terangnya sedikit, tambah lagi, sampai nanti akhirnya terang pas jam berapa? Jam 12 siang, puncak dari terangnya itu. Kalau tidak ada hujan, ya, kalau tidak ada mendung, ya, akan kelihatan terang itu datang perlahan-lahan. Kemudian gelap itu pun akan datang perlahan-lahan. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika ada begitu, ya, apa sih alasan kita untuk tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala? Apa sih alasan kita untuk tidak mengikuti perintah Allah dan untuk tidak meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, kenapa lagi kita belum berubah? Kenapa lagi kita belum ikut perintah Allah? Kenapa lagi kita belum juga taat kepada Allah? Padahal ayat-ayat Allah itu sudah ada di depan mata kita, dan itu tidak bisa kita bantah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi
Apalagi tanda-tanda kekuasaan Allah itu. Wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasa. Dan dialah Allah, dia, hanya dia saja, tidak ada yang lain. Tidak ada sekutu baginya. Ya, tidak ada yang mengarahkannya. Ya, tidak ada yang memerintahkannya. Dialah apa? Ja'ala, menjadikan. Lakum, untuk kamu. Al-laila libasa, malam seperti pakaian, menutupi aurat kamu, ya, menutupi apa? Kelelahan kamu. Di sini dikatakan dalam tafsirnya satirul lakum. Malam itu menutupi kamu sebagaimana baju menutupi aurat kamu. Nah, bayangkan Bapak dan Ibu rahimakumullah. Begitu nanti hari ini kan hari apa? Hari libur. Coba kalau hari kerja. Begitu jam 6 pagi Jakarta sibuk, jalanan penuh, macet di mana-mana, orang semua berangkat untuk bekerja, ya kan? Karena dikatakan di ayat ini tadi apa? Wa ja'alan nahara nusyura, dan Allah jadikan siang itu bagi kamu untuk bertebaran di muka bumi, mencari rezeki, ya. Jadi dengan adanya siang itu kamu bisa bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki, ya. Begitu sibuknya kota Jakarta kalau udah di siang hari, ya. Ada yang pergi ke kantor, ada yang pergi ke warteg, ada yang pergi ke warpat, warung Padang, ada yang pergi ke restoran, ada yang pergi ke Jalan Sudirman, ada yang pergi ke istana, ya kan? Ada yang pergi ke stasiun, ada yang pergi ke bandara, ada yang pergi kemana lagi Pak? Ke tempat bekerja, mencari rezeki. Ini juga ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada kita untuk meninggalkan dunia. Tidak ada itu Pak. Tinggalkanlah dunia, enggak ada. Enggak ada di dalam Al-Qur'an, enggak ada di dalam hadis tinggalkan dunia, enggak ada. Yang ada wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah, ya, carilah kehidupan akhirat. Tapi jangan lupa dengan kehidupan dunia. Dalam hadis dikatakan kafa bil mar'i itsman an yudayyi'a man yaqut. Cukup besar dosa seseorang kalau dia menyia-nyiakan orang yang wajib dinafkahinya. Jadi laki-laki dikatakan sebagai laki-laki kalau dia mau bekerja, kalau dia mau bertanggung jawab memberikan nafkah kepada anak dan kepada istrinya, itu namanya laki-laki, ya. Makanya dikatakan dalam ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi perempuan, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, dengan kelebihan yang diberikan Allah dan dengan apa yang mereka infakkan dari harta mereka. Nah, jadi tidak ada dengan alasan beribadah, tidak ada dengan alasan iktikaf 10 hari yang terakhir seseorang lalu menelantarkan anak dan istrinya. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'alan nahara nusyura, dan Allah menjadikan siang itu supaya kamu bertebaran di muka bumi. Kalau nelayan pergi ke laut, kalau petani pergi ke mana? Ke sawah ataupun ke kebun. Kalau dokter dia pergi ke rumah sakit, kalau pengacara dia pergi ke kantornya, kalau orang produksi pergi ke pabrik untuk menghidupkan dunia ini, Bapak dan Ibu rahimahullah. Jadi kita sebenarnya dituntut untuk berkontribusi terhadap kemajuan bumi ini. Ini agak lain pemahaman ini gitu, ya. Tapi inilah pemahaman yang asli dari Islam itu, ya. Dan inilah sumber kemajuan Islam itu. Ya, hendaknya umat Islam itu memproduksi, bukan hanya menikmati apa yang diproduksi oleh orang lain, Pak. Itu. Ya, ya. Kalau kita lihat, ya, di negeri kita ini, hampir semua yang kita nikmati ini adalah apa yang diproduksi oleh orang lain. Gitu. Ya. Nah, ekonomi kita ketinggalan, ya. Sosial kita ketinggalan, budaya kita ketinggalan dari bangsa-bangsa lain
yang ada di muka bumi ini. Wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasa. Tapi walaupun kamu disuruh bekerja, ya, disuruh mencari nafkah, ada batasnya juga. Ya, dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah itu dikatakan, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Ya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya ilas salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu dipanggil untuk mengingat Allah, maksudnya salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kamu mengingat Allah. Artinya apa? Kamu walaupun disuruh tadi mencari rezeki, disuruh mencari nafkah, disuruh bekerja, tapi jangan kamu terlena, jangan kamu lalai terhadap tujuan utama daripada kehidupan kamu di muka bumi, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami jadikan kamu kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain dikatakan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ada orang-orang yang hebat, mereka tidak lalai oleh tijarah dan mereka tidak lalai oleh jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Silakan yang mau jadi dokter, silakan yang mau jadi pengacara, silakan yang mau jadi pengusaha, silakan yang mau jadi pejabat, silakan yang mau jadi kontraktor, silakan yang mau jadi pilot, silakan yang mau jadi masinis, silakan yang mau jadi supir truk, silakan yang mau jadi desainer, silakan menjadi apa saja silakan, tapi la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Jangan kamu lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sepenting-pentingnya pekerjaan, kalau datang perintah salat, maka waktunya salat. Ya. Seberat-beratnya pekerjaan, kalau datang perintah puasa, maka berpuasalah. Nah, jadi ini pemahaman Islam yang syamil, yang mutakamil, Islam yang kafah kata orang itu, yang menyeluruh, bukan hanya Islam yang mengatakan bahwa Islam itu hanya di masjid saja ataupun Islam itu hanya ritual saja. Adalah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan apa yang diterapkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Menariknya di ayat ini Pak, ada kata-kata lakum di sini. Ini saya kasih tahu ini. Lakum. Allah jadikan malam itu untuk kamu. Artinya apa? Perubahan siang dan malam ini adalah untuk kamu, wahai manusia, makhluk yang istimewa. Antum diistimewakan oleh Allah, sehingga Allah jadikan siang dan malam itu untuk kamu, untuk kepentingan kamu. Ya, Masya Allah. Bayangkan di ayat lain dikatakan, jika Allah jadikan siang terus dan tidak ada malam, kapan kamu istirahat? Ya, kapan kamu tidur dengan nyenyak dan tenang? Ya, nggak ada tenangnya kita. Ya, itu berisik terus. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala bikin malam itu. Ya, tadi malam kita walaupun tidur sebentar tapi nyenyak, sehingga di waktu pagi kita bisa segar kembali. Dan apalagi, bayangkan juga kalau Allah jadikan malam terus, tidak ada siang. Bagaimana kita mencari rezeki? Memang sih ada juga orang yang cari rezekinya di waktu malam. Apa Pak itu Pak? Hah? Yang cari rezekinya di waktu malam apa? Security. Ya itu. Apalagi yang kerjaannya malam? Supir truk ya, kerjaannya malam itu, siang malam. Apalagi? Kedai kopi. Apalagi Pak? Warung Madura ya. Warung Madura malah 24 jam ya itu. Nah, tapi kan tidak semua warung Madura. Dokter nggak bisa kerja 24 jam, itu nggak bisa. Ada, dia hanya bekerja di waktu siang. Ya, paling ada juga dokter yang bekerja di waktu malam, itu pun namanya sip-sipan itu ya itu. Tentara juga begitu, bekerja di waktu siang. Polisi juga berwaktu siang.
Ada sih beberapa yang bekerja di waktu malam, itu pun kena patroli. Tapi umumnya manusia itu umumnya bekerja di waktu siang, dan kita butuh kepada siang itu. Tahu nggak Bapak dan Ibu rahimakumullah? Ada nanti saatnya kita tunggu-tunggu matahari itu nggak akan terbit ya. Ya, sudah waktunya terbit, nggak terbit dia. Tiba-tiba terbit dari mana? Dari barat. Itu menunjukkan apa? Bahwa janganlah kamu menyembah matahari, sebab matahari itu ada Tuhannya, ya, ada yang mengaturnya, ada yang mengendalikannya. Siapa? Allah. La tasjudu lisyamsi wal qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Janganlah kamu sujud kepada matahari dan bulan, tapi sujudlah kamu kepada yang menciptakan matahari dan bulan. Itulah kenapa kita diperingatkan oleh Allah sesekali, supaya kita jangan merasa berhutang budi pada matahari dan bulan, tapi kita berhutang budi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesekali Allah bikin matahari itu gerhana, bulan itu gerhana, supaya kita tahu bahwa matahari itu bukan bergerak dengan sendiri, memberi dengan sendiri, tapi ada Allah yang memberikan kendali. Nah, itu yang dikatakan jamaah rahimakumullah. Jadi nusyura, kewajiban seorang muslim itu untuk mencari nafkah, ya. Di antara ciri muslim sejati itu qadiran alal kasbi, ya. Seorang ciri muslim sejati mampu berusaha, mampu mencari duit, mampu mencari fulus, mampu mencari rupiah, mampu mencari dolar. Itu bukan aib, ya. Nah, seorang muslim itu harus memiliki kemampuan. Bahkan ulama-ulama terdahulu pun, ya, ada yang kerjaannya najjar, ulama besar tapi dia najjar. Najjar itu apa? Tukang kayu, tukang bikin perahu, ya. Ada juga Al-Imam Zahabi. Imam Zahabi itu apa? Dia adalah seorang tukang emas, itu, ya. Dia mengerti membedakan mana emas dan mana yang bukan emas, ya. Ada Imam Hasan Al-Banna, orang tuanya As-Sa'ati, tukang jam, itu ya. Itu. Nah, Imam Nawawi juga sebelum dia menjadi seorang ulama besar, dia adalah penjaga warung, penjaga toko, itu. Ya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin bertanya, kalau Nabi Muhammad apa sih pekerjaannya, gitu ya. Nabi Muhammad itu sebelum diangkat menjadi nabi, dia adalah menjadi manajer dari sebuah perusahaan milik siapa? Milik Khadijah. Jadi Khadijah menyerahkan hartanya, menyerahkan perusahaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad diberikan asisten yang bernama siapa asistennya? Maisarah. Tapi jangan lupa Pak, jangan dikira Maisarah itu cewek ya. Maisarah itu cowok Pak, laki-laki itu ya. Maisarah itu laki-laki itu. Nah, akhirnya Nabilah yang memimpin, ya, ekspor impor perusahaan milik Khadijah radhiyallahu anha untuk dibawa ke negeri Syam. Barang-barang dari Makkah dibawa ke negeri Syam, ya. Kemudian barang-barang yang ada di negeri Syam dibawa lagi ke Mekah, begitu terus. Dan akhirnya mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan sangat dahsyat. Nah, baru kemudian Maisarah ini menjadi apa? Menjadi nenek jomblang, artinya menghubungkan antara Nabi Muhammad dan Khadijah sampai akhirnya terjadi pernikahan. Tadinya dia manajer, sekarang dia jadi apa? Jadi suami daripada owner dari perusahaan itu. Oh, setelah itu gimana? Apa pekerjaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika sudah di Makkah, ketika sudah di mana? Di Madinah. Maka ketika sudah di Madinah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terlalu sibuk dengan dakwah, terlalu sibuk dengan jihad, maka ya rezeki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diambilkan dari Baitul Mal. Ya, sebagaimana kita presiden di negeri ini dapat biaya hidup dari mana, Pak? Dari APBN, ya, anggaran perbelanjaan negara. Nah, Nabi Muhammad pun ketika itu
ya sudah menjadi kepala negara dan beliau menjadi nabi, maka diambilkan dari sana itu. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya mana lebih baik taparruh, ya, menghabiskan seluruh waktunya untuk beribadah, berzikir, baca Quran, apalagi tasbih, tahlil sepanjang 24 jam, ya, atau orang yang menghabiskan waktunya untuk mencari rezeki, mencari nafkah, cuma kalau datang waktu sholat dia sholat, kalau datang panggilan untuk zakat dia zakat, kalau datang panggilan haji dia haji, maka yang lebih afdal adalah orang yang mencari nafkah. Karena ada hadis Nabi mengatakan la takun kalan alan nas. Jangan pernah engkau menjadi beban bagi orang lain. Ya. Jangan pernah kita menjadi beban bagi orang lain. Dan inilah Bapak dan Ibu yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ya. Anak-anak itu, Pak, ya, udah tamat kuliah, minta pulsa, minta apa lagi? Minta uang transport, minta apa lagi? Minta uang jajan. Gak pantas, gak layak. Suruh kerja, ya, suruh cari duit, suruh cari rezeki, gitu, supaya dia nanti menjadi anak yang mandiri. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, mari kita lanjutkan. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. Di ayat ke-48 ini Allah menunjukkan kembali tanda-tanda kekuasaannya melalui air hujan. Dialah Allah yang mengirimkan angin sebagai muqaddimah datangnya hujan. Tiba-tiba Pak datang angin, kemudian mendung. Pedagang-pedagang di BKT pun, ya, siap-siap untuk apa? Untuk menutupi barang dagangannya, ya. Hujan itu Pak ada muqaddimahnya, ya, ada pendahuluannya. Coba kalau tiba-tiba hujan, basah dong barang dagangan orang, ya. Tadi ada truk misalnya yang bawa semen satu truk itu. Tiba-tiba hujannya turun gitu, nggak pakai pendahuluan dulu, nggak pakai muqaddimah dulu. Itu kan tanda-tanda kasih sayang Allah kepada kita, bahwa hujan itu turun tidak langsung dan tidak tiba-tiba, ya. Orang kalau mau bawa barang yang takut kena basah, dia lihat, oh mendung, berarti harus ditutup ini, ya. Orang mau pergi ke masjid, ya, lihatnya mendung, oh ya, sedia payung sebelum hujan. Nah, jangan tiba-tiba udah hujan kita baru cari payung gitu. Itu rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa huwallazi arsalar riyah, Allah mengirimkan angin dulu. Ternyata angin itu ada fungsinya. Ya, angin itu kalau di atas menghalau awan, kemudian awan itu entah bagaimanalah prosesnya sehingga menjadi gumpalan-gumpalan, kemudian mencair, kemudian jatuh ke muka bumi. Yang lebih dahsyatnya Pak, jatuhnya ke muka bumi itu kecil-kecil. Coba bayangkan kalau jatuhnya sebesar gajah gitu, ya, atau jatuhnya hujan itu sebesar rumah. Wah, ketimpa habis kita semua, tidak bisa hidup di muka bumi. Tapi Allah turunkan hujan itu, ada namanya hujan gerimis, ada namanya hujan apa? Ada namanya hujan lebat itu, ya. Tapi selebat-lebatnya hujan tidaklah sampai mematikan orang karena ketimpa air hujan. Tapi coba bayangkan kalau yang jatuh dari atas bongkahan-bongkahan es sebesar satu truk itu, truk tronton, atau sebesar satu rumah, atau katakanlah sebesar gajah, nimpa, orang akan mati. Begitu baiknya Allah kepada kita, begitu sayangnya Allah kepada kita. Tapi makhluk-makhluknya banyak yang sombong, disuruh puasa kagak puasa dia itu, ya. Suruh puasa dia mengendap-endap, datang ke mana? Warung, ya, untuk cari makan, sembunyi dari manusia. Dia tidak bisa sembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwallazi arsala riyah, Allah lah yang mengirimkan angin. Allah ingin kirimkan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambah keimanan. Saya mau tanya kepada Bapak dan Ibu rahimahullah yang hadir dalam kesempatan ini, apakah
menambah keimanan atau tidak? Bertambah. Apa maknanya bertambah keimanan? Bertambah keinginan ingin melakukan kebaikan dan bertekad untuk meninggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan. Itulah kalau membaca Al-Quran. Tuh lihat, dibacakan. Itu baru dibacakan, Pak. Lalu bagaimana kalau kita sendiri yang membaca? Maka kesempatanlah di bulan suci Ramadan ini. Al-Quran itu adalah Ramadan syahrul Quran. Ramadan itu bulannya Al-Quran. Kenapa? Karena Rasulullah SAW rutin mengkhatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kullayo, setiap hari. Beliau itu tasmihnya, Rasulullah tasmih. Tasmihnya sama siapa? Sama Jibril. Nabi yang baca, Jibril yang dengar. Ya, Masya Allah. Nabi hafal Quran nggak Pak? Hafal. Kenapa beliau hafal Quran? Karena tiap malam beliau baca Quran. Beliau baca Qurannya dalam sholat tahajud. Ya. Kadang kita heran bagaimana caranya baca Quran setiap malam. Apa kalau udah pergi ke lagi umroh, ya kita lihat di sana para imam di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram memimpin sholat. Kadang satu malam itu bisa 3 juz. Ya. Bahkan di tempat lain itu ada di apa Pak? Di Mesir. Ya, ada nama Syekh Usama. Di sini ada seorang mahasiswa Indonesia pernah bercerita, kata dia apa? Saya diajak teman untuk ikut sholat di satu masjid katanya. Sholat apa katanya? Sholat tahajud katanya. Sholat tahajud. Akhirnya saya ikutlah katanya. Gitu saya ikut. Ternyata pas rakaat yang pertama imamnya itu baca surah Al-Baqarah. Ya, saya pikir surah Al-Baqarah paling juga sampai surah Al-Baqarah selesai paling cuma 2 juz setengah. Rupanya lanjut Pak, sampai Al-Imran. Ya. Kemudian lanjut lagi sampai Al-Nisa. Kemudian lanjut lagi sampai kepada Al-Maidah. Kemudian lanjut lagi malam itu juga lanjut lagi kepada Al-An'am. Kemudian lanjut lagi kepada Al-An'am, Al-A'raf. Kemudian lanjut lagi kepada Al-Anfal. Kemudian lanjut lagi kepada At-Taubah. Kemudian lanjut lagi kepada Yunus. Kemudian lanjut lagi kepada Hud. Kemudian lanjut lagi kepada Yusuf. Kemudian lanjut lagi kepada Ibrahim. Sampai satu malam itu sholat itu 15 juz. Mulai daripada Isya sampai menjelang subuh. Sampai akhirnya sahurnya itu pun hampir telat itu. Satu malam itu 15 juz mereka sholat. Itu ada namanya di Mesir, namanya Syekh Usama. Bayangkan bagaimana kekuatannya untuk berdiri itu kalau bukan karena kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin rasanya ada orang sanggup. Dan kalau nggak merasakan nikmatnya, manisnya, ya mendengarkan bacaan Al-Quran itu tidak akan sanggup. Nah, jadi seperti itu kehebatan dan dahsyatnya Al-Quran. Wa anzalna minas samai ma'an tahura, dan kami turunkan air dari langit bersih. Itu kalau ada yang dulu ada namanya TDS. Coba periksa Pak, air yang turun dari langit itu TDS-nya 0 ya. Bersih. Kok bisa ya bersih gitu? Padahal dia kan air laut, air comberan, air danau, air sungai yang udah tercemar, ya menguap naik ke langit. Kemudian begitu turun kepada kita, tahuran itu tahirun mutahhir, suci dan bisa mensucikan. Ada air itu kan suci tapi nggak bisa mensucikan. Contohnya air apa? Air suci tapi tidak bisa dipakai untuk mensucikan. Air apa? Air kelapa. Ya. Air kelapa nanti bukan hanya bisa buat buka puasa, tapi buat wudu nggak boleh. Kita sudah cerita air kelapa aja ini buka puasa nanti ya. Air apa lagi? Air teh, air kopi, bersih. Tapi air yang bersih itu, air dari langit itu boleh diminum dan boleh dipakai untuk bersuci. Wa anzalna minas samai ma'an. 15
linuhyiya bihi baldatan maita, supaya kami hidupkan negeri yang mati. Ada negeri yang sudah mati, negeri yang sudah kering, negeri yang sudah tidak ada tanaman, kemudian hidup kembali. Wa nusqiyahu, dan kami memberikan minum an'aman, hewan-hewan ternak, wa anasiya katsiran, dan manusia sebanyak yang ada di muka bumi ini minum dari air hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hebatnya Pak, air hujan yang diturunkan Allah itu disimpan di dalam perut bumi dan tidak tembus ke 10.000 meter atau 15.000 meter, sehingga pakai mesin jet pump yang 7 meter atau yang 30 meter kita bisa ambil. Coba bayangkan, itu diingatkan Allah. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kalau andai kata air hujan, air yang ditampung oleh perut bumi itu tembus kedalaman sampai 15.000 meter atau sampai kedalaman 10 kilometer, pakai apa kalian lakukan? Kita nggak perlu bikin tempat air yang terlalu besar, tapi Allah sudah sediakan perut bumi ini untuk menyimpan air. Itu adalah rahmat Allah dan kasih sayang Allah. Jadi kita semakin cinta kepada Allah, kita semakin rindu kepada Allah, kita semakin ketergantungan kepada Allah, dan itulah puncak daripada ibadah itu. Ketika seseorang merasa hanya bergantung, hanya berserah, hanya berharap, hanya berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Bapak dan Ibu radhiyallahu pesan yang penting daripada surah Al-Furqan yang kita baca dalam kesempatan ini. Semoga kita diberi kekuatan dan diberi kesehatan dan diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi